bagaimana cara hati kita itu tenang, terutama saat takdir buruk menimpa. Ya. Maka di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau mempunyai 6 tips ya. Bagaimana ketika takdir buruk menimpa seorang ya. Seperti akhir-akhir ini ya, menjelang Ramadan biasa sering banyak kegalauan itu. Status-status yang ya yang galau-galau itu. Maka yang pertama atau secara umum ya. Bagaimana kita mengganti kacamata, cara memandang. Ya, cara memandang itu kita harus memakai kacamata iman. Ya, kacamata iman. Itu intinya. Artinya apa? Ketika kacamata secara zahir ini kita gantikan dengan kacamata iman, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, orang akan melihat sisi hikmahnya dari setiap musibah. Ya. Dan dia yakin pasti ada jalan keluar. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan selalu ada kemudahan, terus seperti itu. Ya. Dan bagaimana dalam setiap zikir kita pagi sore, apa itu? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Bagaimana kita selalu ridho ya kepada ketentuan Allah. Raditu billahi robba, artinya Allah sebagai Rabb. Artinya kita yakin Allah yang mengatur semuanya, yang menghendaki semua yang ada, kejadian-kejadian musibah yang ada. Yang pada akhirnya hati itu akan lapang. Ya. Dan hanya menggantungkan harapannya kepada Allah. As-Somad. Allah apa? As-Somad. Apa arti As-Somad itu? Satu-satunya tempat dia bergantung, gondelan ya, cekelan. Jok nyekeli wong ya. Jangan pernah gondeli orang. Gondeli orang itu bikin tambah sakit hati. Bener gak? Kecewa ya kan? Makanya ganti gondelannya ya. Gondelannya Allah as-Somad. Qul huwallahu ahad, Allahu as-Somad. Satu-satunya pegangan itu Allah. Ya. Kemudian kacamata iman, ya, kacamata keadilan yang kedua. Artinya Allah, kita yakin Allah itu maha adil, tidak pernah mendolimi hambanya sedikit pun. Allah itu maha rahmat yang sangat luas, itu yang ketiga, kacamata rahmat. Allah itu rahmatnya melampaui kemurkaannya. Sebagaimana hadis qudsi, Allah berfirman, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu melampaui kemurkaanku. Hadis muttafaq alaih. Artinya segala ujian cobaan ya yang ada pada kita semuanya itu adalah atas dasar rahmat Allah. Allah itu, cara Allah menyayangi hambanya seperti itu. Ya, dengan ujian-ujian ya. Meskipun kita anggap itu menyakitkan, tapi di balik itu Allah sayang pada makhluknya, pada hambanya. Kemudian kacamata yang keempat adalah hikmah pentakdiran. Artinya apa? Di dalam peristiwa, segala peristiwa yang terjadi itu pasti ada tujuan dan hikmahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segala sesuatu. Terlebih manusia itu tidak dibiarkan sia-sia, tidak diperintah dan tidak dilarang. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah? Apakah manusia itu mengira dibiarkan begitu saja? Tidak ada perintah, larangan. Ya, tidak ada pertanggungjawaban LPJ istilahnya ya. Nah, dan seperti itu. Kemudian yang kelima adalah kacamata pujian. Bagaimana kita selalu
bertutur atas segala masalah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah dalam segala kondisi. Jadi hidup kita itu hanya dua jamaah sekalian. Ketika kita sedang naik, sedang baik, kita bersyukur. Ketika kita sedang down, terpuruk, maka kita sabar. Hidup itu cuma dua itu, ya. Saat kita bersyukur, down kita sabar. Semuanya baik. Itu kata Allah, semuanya baik. Dengan syukur kita dapat pahala, sabar kita dapat pahala pula. Benar ya? Dan yang terakhir adalah kacamata ibadah. Di mana setiap kita ada musibah, kita katakan apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti kita milik Allah dan pasti akan kembali kepadanya. Oleh karena itu kita serahkan semuanya kepada Allah. Terserah Allah yang maha menciptakan, mengatur segala sesuatu. Dengan demikian jamaah sekalian, maka insya Allah ta'ala kita akan mendapatkan hati yang tenang dan lapang. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.